الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصديق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته واتقوه لعلكم تفلحون فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله. Saudaraku sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini dari lubuk hati yang paling dalam, Khatib mengajak kita semua bersyukur kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu salawat dan salam kita mohonkan ke Allah untuk disampaikan ke pangkuan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak kalah penting khatib ingin mengajar dan menasihati diri khatib sendiri dan juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga keyakinan dan keimanan kita, dan janganlah kita meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa orang-orang bijak, jangan pulang dulu sebelum selamat. Pada kesempatan ini saya ingin mengutip salah satu ungkapan para ulama orang-orang bijak. Kata mereka adalah Ramadan ini sesungguhnya adalah jalan pulang kita menuju Allah. Khatib ulangi, Ramadan ini adalah jalan pulang kita menuju Allah. Jujur kita akui selama ini jarang sekali kita berkunjung ke rumah Allah. Kadang-kadang agama masa bodoh kita dengan agama, masa bodoh kita dengan panggilan azan, jarang bertamu kita ke rumah Allah. Padahal kalau kita mau jujur, setiap saat kita dipanggil, setiap waktu kita diingatkan untuk kembali ke Allah. Apa yang terjadi kemudian? Kita lebih memilih duduk di warung-warung kopi, lebih memilih duduk santai di rumah, lebih memilih kita bekerja di kantor tanpa mau peduli dengan panggilan Allah. Inilah mungkin sekarang akhirnya yang panggil adalah muazzin. Tapi secara hakikat bukankah yang panggil itu Allah dengan kalimat Allahu Akbar? Itu yang kadang-kadang sering tidak membuat sugesti buat kita. Apa yang terjadi kemudian? Hati kita makin lemah, hati
kita makin lemah, makin kabur dia adanya, makin gelap dia, sulit kita menemukan jalan pulang kita ke Allah. Makanya ulama mengingatkan kalau orang sudah 40 tahun nggak sadar udah susah itu cari jalan dia pulang ke Allah. Benar. Nah inilah Ramadan datang, dia rintis balik jalan itu, dia buka kembali jalan itu, dikembalikan kita pada orientasi kehidupan sesungguhnya menuju Allah. Dan itu kita orientasi kehidupan itu kan ke Allah, pulang ke Allah. Saya sering sampaikan hidup ini bukan persoalan kaya dan miskin, bukan soal jabatan dan tidak punya jabatan, bukan soal pahala dan dosa, bukan. Hidup ini adalah persoalan kita kembali ke Allah, dan itu sudah dibuka oleh Ramadan. Dipanggil kita lewat saluran nabur yang paling dalam. Coba yang dipanggil kita keyakinan kita, imanku, panggilannya amat sahdu betul. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, kata Allah. Disuruh berhenti di siang hari. Ayo dia merasa punya iman, berhenti sejenak, berhenti makan, berhenti minum, berhenti dari hal yang membatalkannya, berhenti. Dan itu sudah diuji coba, diwajibkan kepada umat sebelum kita. Apa yang diterakhirnya Allah gak mulu-mulu inginnya kita takwa, ada pendekatan kita dengan Allah, kembali kita ke jalannya. Cuma itu. Nah bagi orang yang beriman ini membahagiakan sekali, membahagiakan sekali, nggak bisa diceritakan. Sama kayak ikan ditaruh ke kolam, itulah bahagianya. Apa bahasanya lagi? Tidak ada bahasa. Sama kita seperti di masjid ini. Masjid ini bahagia nggak kita? Ketika kita nggak bahagia, ada yang dikoreksi di gereja itu asal kita. Nah, ada orang nggak bahagia di masjid, rasa kerusuh, ada banyak. Nah, inilah kemudian titik inti orang hidup orang mukmin itu bersama Allah. Orientasi hidup yang sebenarnya itu bersama Allah. Ya ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hanya engkau ya Allah yang kami tuju, hanya ridhamu ya Allah yang kami dambakan. Bantu kami untuk mencintaimu ya Allah, dan bantu kami untuk selalu mengingatmu dan mengenalmu. Benar ini orientasi. Kenapa ini perlu? Kebahagiaan itu bersama Allah. Saya ulangi, itu bukan persoalan kaya dan miskin, bukan persoalan surga dan neraka, bukan persoalan apa. Hidup itu persoalan kita kembali ke Allah. Nanti selanjutnya dia ridha yang berlaku. Adapun anak amal kita kalau Allah tidak ridha, sama aja. Makanya kebahagiaan itu ada sama Allah. Ayo kita lihat lagi. Nabi Ibrahim, saudara, itu dibakar dalam kobaran api. Nggak tanggung-tanggung berapa banyak kayu bakar yang dipukul, sampai beliau dilontar pakai ketepel. Berhari-hari dia dibakar di api. Pertanyaannya sederhana, bahagia nggak Nabi Allah Ibrahim di dalam api? Bahagia. Dalam api bahagia. Kenapa dia bahagia? Ada Allah yang mendampinginya.
dalam api sekalipun, dalam kondisi kehidupan seperti apapun bahagia. Makanya Nabi Allah Ibrahim dalam api, Allah cuma ngomong, ya naru kuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin untuk selamatkan Ibrahim. Didampingi oleh Allah dalam api sekalipun bahagia Nabi Ibrahim. Belum lagi cerita Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Yunus yang ditelan ikan Nun karena akibat dari sebuah kesalahan kecil meragukan tentang pembalasan dari Allah. Lari dia dari kenyataan, dia tinggalkan umatnya, diundi dalam kapal, disuruh nyemplung ke laut, ditelan sama ikan. Seolah-olah Allah mengatakan, telan aja, jangan diapa-apain, telan aja, telan. Selamat Nabi Yunus dalam perut ikan. Kalau dalam ini ketemunya 3 kegelapan di sini, saudara. Gelapnya di dasar laut, gelapnya dalam perut ikan, gelapnya di tengah malam. 3 kegelapan ketemu di sini. Dijumpai sama Nabi Yunus. Dulu ngatus salah bahasa Al-Quran. 3 kegelapan ketemu di sini. Bayangin dalam perut ikan. Bagaimana susahnya. Tapi begitu dia sudah sadar kesalahannya, dibackup oleh Allah. Nabi Yunus bersama Allah cuma zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, aku telah mendalimi diriku sendiri. Usaha jadi backup oleh Allah. Bahagia enggak Nabi Yunus? Bahagia bersama Allah. Ikan enggak tahan, dia pergi ke tepi pantai, dia muntahin Nabi Yunus. Bersama Allah bahagia. Belum lagi cerita Ashabul Kahfi 309 tahun dalam perut ikan, 309 tahun dalam gua. Nama guanya Kahfun. Kahfun itu kalau muat 7 sampai berapa orang, itu Kahfun namanya. Makanya kisahnya dalam Ashabul Kahfi. 3 orang pemuda, 7 orang pemuda yang masuk gua didampingi oleh seekor anjing. Dalam gua itu nggak enak. Gelapnya, iya, dinginnya, iya, nggak pakai kasur, makan kayak gimana. Bahagia nggak 7 pemuda ini menyelamatkan imannya dan keyakinan dari seorang raja yang tadi. Bahagia. Kenapa bahagia? Bersama Allah. Bersama Allah bahagia 309 tahun. Maka udah benar kata ulama. Kalau ada ungkapan zikir tadi, ya ilahi anta maksudi, ada lagi satu, la mawjud illallah, la ma'bud illallah. Itu orang-orang yang sudah mau mendekati Allah, saudara. Makanya Rabi'atul Al-Adawiyah saking inginnya bersama Allah, doanya doa spektakuler. Rabi'atul Al-Adawiyah itu doanya aneh. Dalam doanya dia bilang begini, ya Allah, kalau saya beribadah ini saya karena ingin pahala, berikan saja pahala itu kepada yang membutuhkannya. Saya tidak butuh pahala, aku cuma butuh Allah. Aku cuma butuh Allah. Kalau saya ibadah ini karena saya takut ke nerakamu, kata Rabi'ah, campakkan aku ke dalamnya asal bersamamu. Tapi kalau saya beribadah ini karena saya ingin ridhamu, jangan putuskan harapanku ya Allah, karena Engkau satu-satunya tempat aku berharap, nggak ada yang lain.
Yang aku tuju cuma Engkau ya Allah. Cobalah kalau pertanyaan itu dihadapkan seolah Rabi'ah ingin mengatakan begini, tidak apa-apa aku masuk neraka, yang penting kan bersama Allah. Mau masuk neraka sekalipun asal bersama Allah, tidak apa-apa. Itu sampai begitu kecintaannya ke Allah. Seolah ingin beliau mengatakan, apapun kondisi hidupku hari ini ya Allah, asalkan aku bersamamu nggak masalah. Mau miskin, mau kaya, mau apa saja, nggak masalah, asal bersamamu. Tapi jangan tinggalkan aku ya Allah, aku nggak bisa hidup tanpamu, dan Engkau satu-satunya tempat aku berharap. Coba hari ini kita disuruh pilih bersama Allah, nggak apa-apa di neraka, atau pilih masuk surga nggak bersama Allah. Tentu pilihan kita ingin masuk surga bersama Allah. Dan itu kenikmatan yang paling besar, bukan kenikmatan yang kita alami hari ini, bukan. Kenikmatan yang paling besar setelah nanti kita ketemu dengan Allah, itu dari orientasi kehidupan kita yang sesungguhnya. Nggak ada lagi kenikmatan lain. Ditanya sahabat, ya Rasul, apa kenikmatan yang paling besar? Bertemu Allah. Bagaimana kita bisa melihatnya? Seperti engkau melihat bulan purnama, membayangkan sekarang betapa rindunya kita sama Allah. Tapi bagi orang yang nggak beriman, mau kembali ke Allah aja susah. Saudaraku seiman dan seyakin, kita nggak boleh lagi main-main dalam hidup ini. Benar, hari ini kita udah 21 Ramadan, kurang lebih 9 hari Ramadan pamit di hadapan kita. Kan kita hari ini ada iktikaf, ayo ramaikan, karena ini saat-saat terakhir. Para ulama, para sahabat, mereka bahagia masuk Ramadan bukan pahala dosa, bukan. Benar. Bukan persoalan itu mereka bahagia. Kenapa para sahabat bahagia masuk Ramadan? Ketika di sini Ramadan ini kan bulan pembakaran. Itu yang membuat mereka bahagia. Suatu ulama berpendapat pahala nggak usah minta, asal ikhlas diberikan pahala, nggak usah minta. Tapi kalau ampunan harus tangis kita ke Allah. Harus merajuk kita, harus bagaimana cara kita menghibah ke Allah. Makanya ulama mereka nggak open kali dengan pahala, asal ikhlas diberikan pahala. Tapi kalau ampunan minta, ini bulan pembakaran. Saudaraku seiman dan seyakin, syukur masih ada mereka yang dihidupkan malam yang mulai seru selesai tarawih dari kitab 10. Karena kita belum tentu ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Hati ulangi, umur kita udah kasar, nggak bisa main-main lagi. Kasar dalam artian sudah berapa banyak kita gunakan di tempat lain, berapa banyak kita di warung kopi, berapa banyak kita di kantor, berapa banyak kita duduk santai. Udah kasar umur kita. Sementara hidup kita ini singkat. Sementara hidup kita ini singkat, belum juga kita kembali ke Allah. Makanya kalau titik terakhir daripada kembalinya kita ke Allah disebut dengan ajal. Ajal itu titik terakhir, nggak boleh lagi. Itu yang terakhir. Tapi proses kalau kita mau jujur, proses kembalinya itu sejak kita akil balik sampai kita ajal tiba, itu proses kita kembali. Ayo kembali. Yang di warung kopi ada suara azan, duduk berapa orang, ada suara azan, urut dada, ngomong dalam hati labbaik, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya akan memenuhi panggilan, berangkat ke masjid, tutup kopinya, pulang tutup minuman. Yang lagi kerja kantoran, belum azan berhenti dulu, kembali ke Allah. Jangan sampai kita pulang ke Allah belum selamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita ambil penghujung ayatnya saja. Intinya sebelum selamat jangan pulang dulu, itu inti. Ayo kita kembali ke Allah pada waktu-waktu yang tidak ditentukan sebelum ajal tiba. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, pesan hati, jangan tinggalkan masjid di akhir Ramadan. Penuh semangat, karena kita belum tahu ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Ini aja barangkali yang dapat hati sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan hanya. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat.